Shalom, selamat malam teman-teman pemuda. Apa kabarnya pada malam hari ini? Saya berharap teman-teman selalu sehat dan penuh dengan sukacita dalam menjalani hari-hari ini. Selalu yakin dan percaya bahwa teman-teman selalu dalam perlindungan Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah pada malam hari ini. Saya ajak teman-teman pemuda untuk fokus beribadah dan tinggalkan segala aktivitas kita. Untuk itu, saya ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam. Kita akan memulaikan ibadah kita. Saya jemput teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Mars Pemuda. Tabisan dan salam. Ibadah persekutuan pemuda Genesis pada malam ini ditabiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat malam Bapa, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga pada malam hari ini. Kami juga berterima kasih, kami telah berkumpul di tempat ini dan di rumah kami masing-masing untuk melaksanakan ibadah pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Inilah seru sembahyang kami, ampuni kesalahan dan dosa kami yang tidak berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita angkat pujian Tiba Saatnya. Berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tanah anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang turun dan bertata demi kebaikan pada anak domba. Dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya.
saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang turun dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Seringkali kita melakukan kesalahan melalui perbuatan, perkataan, maupun pikiran kita. Mari dengan rasa sesal dan malu, kita mengakui semua kesalahan yang kita perbuat selama ini kepada Tuhan. Kita angkat pujian, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu mendengar wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu
hadirat-Mu. Sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat malam Bapa, terima kasih karena kesempatan dan waktu yang telah Kau berikan bagi kami. Walaupun kami berada di rumah masing-masing, tetapi pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan, apapun yang akan kami dengarkan dapat memberikan perubahan hidup bagi setiap kami. Berkati juga hamba yang akan memberitakannya, agar Roh Kudus dan kebijaksanaan Kau sertakan buat hamba, agar hamba dapat memberitakannya dengan baik. Ini doa kami Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan pada hari ini kita akan baca dalam Perjanjian Lama yang terdapat dalam kitab Amsal pasal 23 ayat 18. Dan saya akan membacakan bagi pemuda-pemudi sekalian. Amsal 23 ayat 18 berkata demikian. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi, karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Shalom, selamat malam bagi seluruh pemuda-pemudi Genesis yang ada di rumah. Bagaimana kabarmu hari ini? Apakah baik-baik saja? Saya berdoa agar kita semua tetap dalam kasih dan pemeliharaan Yesus Kristus. Saya pribadi menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pada saya untuk memberitakan firman Tuhan pada ibadah saat ini. Tema kita adalah Youth is the Hope of the Future, yang berarti pemuda adalah harapan masa depan. Sebelum kita masuk dalam inti tema pada hari ini, saya akan memberikan sedikit pemahaman mengenai kitab Amsal. Amsal merupakan kitab yang ditulis oleh Salomo. Menurut para ahli menyatakan bahwa kitab ini ditulis sebelum masa kerajaan, bahkan sampai pada pembuangan dan sampai pada kerajaan sudah ada. Kira-kira sekitar abad 7 sampai 12 sebelum Masehi. Kitab ini digunakan sebagai bahan ajar atau yang kita kenal sekarang modul pembelajaran untuk pendidikan tradisional bagi orang Yahudi. Perlu juga teman-teman ketahui pada zaman dahulu, seperti yang kita sebut sekarang sekolah, mereka mengenalnya dengan sebutan sinagoge. Bayangkan saja bagaimana orang-orang Israel yang masih sangat kurang dalam pengetahuan mereka diperkaya oleh isi kitab Amsal yang berisi kata-kata hikmat, kebijaksanaan untuk dapat memberikan tuntunan dan pengetahuan bagi diri mereka dalam menjalani hidup. Dalam keadaan yang takut, tidak terarah, apalagi pada masa pembuangan. Kitab ini memiliki ciri khas, yaitu hikmat yang dilandaskan pada teologi yang sistematis, bahkan memiliki nilai etis yang berhubungan dengan sikap dan perilaku kita yang harus dicontohi dan tentunya diyakini. Jika berbicara tentang masa depan, pasti semua kita memikirkan masa yang akan datang atau kehidupan kita yang nanti. Untuk mencapai masa depan, pasti kita akan dituntut untuk mempersiapkan diri dalam menghadapinya. Apakah kita sudah siap menghadapi masa depan? Mari kita renungkan pertanyaan ini. Apakah kita siap menghadapinya? Sedangkan kita masih terkungkung, bahkan terhipnotis dengan kemajuan teknologi sekarang ini. Saya mengamati bahwa anak muda hanya terfokus dengan gadgetnya masing-masing, sibuk dengan urusan sosial media. Misalnya,
setiap menit bahkan detik, story terhits dengan segala macam bentuk cerita dan kisah kehidupan mereka sehari-hari diunggah dalam Instagram. Bahkan masih banyak para pemuda-pemudi sibuk bermain game online, PUBG misalnya, ML dan lain-lain, sampai membuat mereka harus bergadang karena keasikan main game. Mungkin sebagian orang merasa hal tersebut baik dilakukan, tetapi ada sebagian merasa hal tersebut tidak baik untuk dilakukan. Karena kita semua memiliki pemahaman dan pola pikir yang berbeda-beda. Memang hal tersebut tidak salah, karena kita harus menghadapi dan merasakan kehebatan teknologi saat ini. Akan tetapi, setiap kita harus mengetahui dan membatasi dirinya dalam menggunakan teknologi. Tidak seenaknya, karena ada batasan dan cara-cara yang harus diperhatikan dan dijadikan sebagai pola hidup. Apakah kita harus hidup secara terus-menerus seperti ini? Tentunya tidak. Oleh karena itu, saya akan membagikan 3 poin penting yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi masa depan, khususnya bagi kaum muda yang adalah harapan keluarga, pacar, baik yang sudah mendapatkannya atau belum, dan tentunya gereja, bangsa, dan negara. Poin pertama yaitu setiap kita harus mengenali bakat dan minat yang kita miliki, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Temukan skill kita masing-masing dalam bidang apa saja. Gelutilah, sekolah, dan belajarlah tinggi-tinggi untuk dapat memperdayakan potensi dan bakat yang ada dalam diri kita. Ciptakanlah sebuah ide untuk menjadi gagasan bagi perkembangan dunia pendidikan, perekonomian, teknologi sosial, dan lain-lain. Tuhan akan bersukacita ketika kita melakukan hal tersebut, karena pemberian tersebut adalah istimewa. Jadi Dia akan bersedih ketika kita hanya berdiam diri dan tidak melakukannya. Poin kedua, kita harus peka terhadap lingkungan sekitar. Apa yang sedang terjadi? Masalah-masalah apa yang sedang dialami oleh keluarga, teman dekat, gereja, bahkan negara ini? Apa yang harus dilakukan dalam mengatasi hal-hal tersebut? Lakukanlah sesuai dengan bidangmu dan potensimu masing-masing. Misalnya, kamu adalah seorang psikolog, temuilah orang tersebut, bercakaplah dengan dia. Kalau perlu, lakukanlah proses konseling. Jika kau seorang hukum, berdiskusilah dengan para teman-teman sekitarmu, bercengkraman tentang masalah-masalah yang muncul di sekitar kita. Bahkan hal-hal yang menjadi booming di negara ini, bukan hanya urusan politik, tetapi semua permasalahan agar mereka memiliki stigma dan membuka pemikiran mereka dalam menanggapi dan mengatasinya di dalam kehidupannya sehari-hari. Jujur, saya sangat bangga dengan pemuda-pemudi Genesis. Bagaimana dalam kondisi sekarang ini mereka tidak hanya berdiam diri, tetapi melakukan segala kreativitas. Misalnya yang dilakukan setiap Rabu yaitu Gen Talk. Itu adalah bentuk kita mengembangkan kreativitas, mendekatkan kita antara satu sama lain walaupun tidak bertemu secara langsung. Coba kita lihat anak-anak pang yang ada di jalan, para anak-anak usia dini yang hanya meminta-minta. Apakah seharusnya kita menolong mereka, memperdayakan potensi mereka agar mereka menjadi orang yang berguna juga, bahkan mendapatkan pendidikan yang layak? Gereja juga perlu generasi yang memunculkan wajah-wajah baru dan pemikiran yang inovatif untuk membangkitkan wajah lama yang sangat terpuruk
dan menjadikan suatu lembaga yang berpengaruh dalam masyarakat. Poin ketiga, setiap kita harus memiliki tekad, harapan, dan bekerja keras, bahkan tidak pernah putus asa. Memang Tuhan akan memberikan banyak pencobaan terhadap kita, tetapi itu adalah cara Dia menguji setiap anak-anaknya untuk menjalani segala lika-liku kehidupan. Semakin banyak pencobaan yang kita hadapi, maka kita akan menjadi kuat dan memiliki pengendalian diri yang hebat dan tidak gampang tergoyahkan. Pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Amsal sudah sangat jelas menyatakan bahwa Tuhan menyediakan masa depan bagi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, apalagi umatnya dan anak-anaknya. Dia akan selalu memberikan jalan yang terbaik, bahkan unik bagi kita dalam hidup ini. Ketika harapan telah tumbuh dan diyakini setiap kita dengan melakukan 3 hal tersebut, maka Tuhan akan menyatakannya. Karena masa depan kita telah direncanakan oleh Tuhan menurut rancangannya dan caranya kepada setiap kita. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita pada waktu yang tepat. Hendaknya kamu tidak pernah berhenti berharap, bekerja keras tanpa lengah, dan selalu dibarengi dengan doa. Karena Tuhan telah menjanjikan kepadamu untuk masa depanmu. Persiapkan dirimu masing-masing untuk menghadapi itu. Karena semakin hari zaman akan memiliki tampilan yang semakin canggih. Bahkan kamu pun tidak mampu mengikutinya dan mempersiapkannya. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri kita dari sekarang untuk mengatasinya di masa yang akan datang. Semoga firman ini berguna dan menjadikan landasan pembelajaran bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Amin. Kita akan memberikan persembahan, namun sebelum itu dengarkan nats persembahan dalam Matius 6 ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Kita angkat pujian NKB 133, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita persiapkan diri kita untuk berdoa syafaat. Mari kita setelah doa kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan, apa yang dibagikan oleh hamba-Mu ini dapat berguna bagi kehidupan mereka setiap hari. Dan yang paling utama untuk mempersiapkan masa depan mereka masing-masing.
Persiapkan diri mereka Tuhan, jauhkan mereka dari malapetaka, agar mereka bisa siap untuk menghadapi masa depan. Kami berdoa juga untuk persembahan syukur yang telah kami berikan pada saat ini, agar dapat berguna bagi pemuda di Genesis kelompok 1 dan terutama bagi gerejamu GKST Emmanuel Palu. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara ini, pemerintah, perawat, dokter yang menghadapi permasalahan dunia yaitu virus corona. Kami berdoa setiap waktu, menit dan detik Tuhan, jauhkanlah virus ini dari negeri ini. Tuhan, kami yakin dan percaya ada maksud dan tujuan dari permasalahan ini. Kami berdoa buat setiap perawat yang bekerja di rumah sakit dan setiap pasien dikuatkan dan mereka pada waktunya akan sembuh. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah Jokowi, presiden kami, agar berikan kebijaksanaan untuk mengatasi masalah ini dan dalam mengambil keputusan-keputusan dalam pengembangan masalah tersebut. Kami berdoa juga Tuhan buat pengurus dan pemuda Genesis dalam pergumulan yang mereka alami. Kau tahu Tuhan apa yang mereka sedang hadapi, masalah-masalah perkuliahan, keluarga, dan lain-lain yang tidak kami dapat sebutkan pada malam hari ini, agar mereka dikuatkan karena kasih dan penyerahan-Mu saja yang dapat memberikan mereka kekuatan yang baru. Kami berdoa juga Tuhan buat para pemuda dan pemudi Genesis yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah, yang lemah tubuh Tuhan, Kau pulihkan, Kau rabah agar mereka akan sehat kembali. Kami berdoa juga Tuhan buat pengurus panitia HUT Genesis yang telah dibentuk dalam persiapan apapun itu. Kau berkati, Kau memberikan persiapan yang baik dalam pencarian dana Tuhan. Berkati agar pada waktunya HUT tersebut dapat terlaksana. Kehidupan kami seterusnya kami serahkan di dalam tangan-Mu, agar kami tetap sehat dan selalu kuat dalam kekuatan-Mu saja. Ini doa syafaat kami Tuhan Yesus yang kami bawa di dalam anak-Mu, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kita angkat pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dari kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.
Halo teman-teman pemuda, kita masuk ke ruang organisasi info bagi teman-teman pemuda. Bagi teman-teman yang ingin mengumpulkan persembahan, silakan langsung diberikan kepada Bendahara Pemuda Genesis Saudara Stella. Teman-teman juga dapat mendukung Pemuda Genesis dengan cara like, subscribe akun YouTube Genesis dan klik loncengnya. Follow dan kunjungi akun Instagram Pemuda Genesis juga ya. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi teman-teman yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ibadah pada malam hari ini. Kiranya teman-teman pemuda mendapatkan sukacita dan berkat pada malam hari ini. Sampai jumpa ibadah berikutnya. Dah.